Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Seram Indonesia. Perkenalkan, nama gue Yomi. Kali ini kita bakal mengangkat sebuah cerita seram dari salah satu subscriber kita. Jadi beliau mengirimkan sebuah email ke kita untuk cerita seram beliau. Di sini beliau bernama Jimor Jim. Jadi intinya di sini beliau ingin menceritakan tentang pengalaman beliau waktu secara tidak sengaja bertemu suatu sosok di suatu tempat, dan bahkan gak tanggung-tanggung sosok tersebut pun sampai mengikuti beliau hingga ke rumahnya. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak sama-sama penuturan kisah seram dari beliau di episode 11 kali ini. Selamat menyaksikan. Saya adalah seorang pemuda yang diberikan kelebihan khusus dalam hal kejadian-kejadian gaib. Sejak kecil, saya sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Tepatnya saat saya masih di sekolah dasar. Menurut keluarga saya, waktu saya kecil, saya sering berbicara dengan teman gaib saya pada saat bermain di rumah. Oleh karena itu, kalau waktu sudah mau maghrib, saya dilarang keluar rumah oleh keluarga saya. Karena pernah beberapa kejadian, saya sering ditampakkan atau diganggu oleh makhluk-makhluk gaib ini. Mulai dari sosok perempuan yang duduk di atas pohon, sosok pocong yang menempel di pagar rumah, sampai sosok anak kecil yang mengikuti di belakang saya saat berjalan di jembatan dekat rumah. Pokoknya, saking banyaknya hal-hal gaib tersebut, itu membuat saya risih dan gak nyaman buat keluar rumah kalau sudah malam hari. Tapi, karena saya sudah makin dewasa, jadi makin banyak kegiatan atau hal yang harus saya lakukan di malam hari. Kan udah gak mungkin kalau saya gak keluar malam hari seperti waktu saya masih kecil. Mau tidak mau, saya harus biasakan diri, dan saya harus lawan itu. Singkat cerita, semakin saya beranjak dewasa, semakin aneh aja sosok gaib tersebut. Otomatis, tingkat kerisian saya pun makin tinggi. Dan itu bener-bener gak nyaman banget. Sampai suatu hari, saya melewati jalur rel kereta api dengan berjalan kaki. Waktu itu seingat saya habis mengerjakan tugas kelompok di rumah teman saya. Ketika saya berjalan menyusuri rel kereta api tersebut, tiba-tiba muncul suara di sebelah saya. Tolong cariin jari saya. Saya langsung menghentikan langkah saya, tapi saya tidak menengok untuk melihat sosok tersebut. Dan saya hanya menunduk. Lalu, tidak lama kemudian, sosok itu berbicara lagi kepada saya. Saya tahu kamu bisa melihat saya. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk menengok dan melihat sosok itu. Dan saya melihat sosok itu ya seperti manusia pada umumnya. Tapi mukanya saja yang agak pucat dan ada darah-darahnya gitu di wajahnya.
Karena saya nggak mau berlama-lama dengan sosok itu, saya langsung lari meninggalkannya. Saya nggak mau mendengar lagi kata-kata dari sosok itu. Takutnya dia malah minta permintaan yang makin aneh. Tapi sambil berlari, saya berasumsi kalau sosok itu sepertinya korban kecelakaan kereta api. Sampai di rumah, saya masih memikirkan sosok itu. Karena baru kali ini saya dihadapkan dengan sosok yang bisa tahu kalau saya itu bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Lalu saya pergi mandi. Ketika saya selesai mandi dan mau mengambil baju di lemari, itu saya mendengar di belakang ada suara. Tolong cariin jari saya. Saya langsung balik badan. Tapi tidak ada sosok yang tadi saya lihat di rel kereta api. Dalam hati saya berpikir, wah, bahaya nih. Jangan sampai itu sosok ngikutin saya. Karena saya nggak mau sosok itu selalu muncul untuk meminta pertolongan. Menurut saya, itu udah sangat mengganggu. Sebab saya pun nggak tahu apa yang harus saya lakukan untuk nolongin dia. Kan nggak mungkin juga saya harus turutin apa yang sosok itu minta. Nyariin jarinya di sepanjang rel kereta api yang tadi saya lewatin. Akhirnya, daripada saya berpikir macam-macam dan membuat saya pusing, saya memutuskan untuk tidur. Tapi ternyata sosok itu masih terus mencoba untuk berinteraksi dengan saya. Tepatnya itu terjadi sekitar jam 1 malam. Saya terbangun karena mendengar suara bising dari arah lemari di depan tempat tidur saya. Itu seperti ada suara benda yang menabrak-nabrak lemari. Tapi bukan diketuk-ketuk ya. Lalu saya coba mengintip dari balik guling yang masih saya peluk. Dan bener aja, sosok itu berdiri di depan lemari dan menghadap ke arah saya tidur. Di situ saya langsung pura-pura tertidur aja dan menutup muka saya dengan guling. Suara bising itu masih aja terus berbunyi. Dan sekitar 5 menit kemudian, akhirnya suara itu berhenti. Saya udah seneng. Suara bising itu udah gak bunyi lagi. Dan saya pikir juga pasti sosok itu udah pergi. Dan saya coba intip lagi dari balik guling. Tapi yang saya duga itu salah. Sosok itu masih tetap berdiri di depan lemari dengan pandangan tetap ke arah saya. Akhirnya, daripada saya kurang waktu tidur gara-gara sosok itu, saya mencoba untuk kembali melanjutkan tidur. Untungnya, saya masih bisa tertidur kembali. Esok harinya, saya memutuskan untuk kembali ke rel kereta api tempat saya bertemu dengan sosok itu. Kebetulan, saya juga memang habis mengerjakan tugas kelompok. Saya kembali ke tempat itu karena hanya berniat untuk menolak permintaannya dan memintanya untuk tidak mengganggu saya lagi. Saya berjalan melangkah perlahan menyusuri rel kereta api, berharap sosok itu muncul. Dan tidak lama saya berjalan, yang saya harapkan itu muncul.
Sosok itu kembali berbicara di samping saya. Tolong cariin jari saya. Spontan saya langsung menjawab, "Maaf, saya nggak bisa tolong kamu. Saya doakan aja ya, supaya kamu tenang dan tidak mengganggu lagi." Lalu saya langsung berlari meninggalkan sosok itu. Pada akhirnya, sampai detik ini, sosok itu tidak pernah muncul atau mengganggu saya lagi. Dan sejak saat itu juga, kalau saya bertemu dengan sosok yang seperti ini dan meminta tolong, pasti saya langsung jawab, "Maaf, tidak bisa tolong kamu. Saya doakan aja ya." Saya berasumsi mungkin sosok gaib pun butuh jawaban ketika meminta tolong. Ya layaknya manusia. Kalau bisa ya kita bantu. Tapi kalau tidak bisa bantu, ya tetap dijawab. Walaupun hanya dengan bantuan doa. Sebenarnya saya masih banyak cerita tentang makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi mungkin untuk next time aja ya. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam. Wah, kalian kebayang nggak gimana rasanya jadi Bang Jimur Jim ini? Horor banget pasti ya. Diikutin sama sosok-sosok misterius kayak gitu, bahkan sampai ke rumah. Untungnya si sosok-sosok ini tuh cuma minta dicariin jari. Kebayang nggak kalau mereka itu minta dicariin jodoh? Oke, terima kasih Bang Jimur Jim. Meskipun belum bisa cerita secara langsung, kita sangat menghargai partisipasinya. Juga buat kalian yang punya cerita-cerita seram dan ingin kalian bagikan ke kami, bisa kalian kirim melalui email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Cukup sekian episode 11 kali ini. Sampai jumpa.